Paman Dusti dan keponakan pergi untuk melihat film 3D. Tapi dia melihat cacing di layar. Halo semuanya, selamat kembali ke channel saya. Hari ini saya akan menceritakan film Dimension 404, Cinetrax. Paman Dusti yang lahir tahun 70-an tidak memiliki istri dan anak. Dia mengendarai taksi setiap hari untuk mendapatkan biaya hidupnya. Satu-satunya anggota keluarga yang memiliki hubungan baik dengannya hanyalah keponakan Chloe. Sekarang Chloe sudah tumbuh dewasa. Hubungan antar paman dan keponakan sudah mulai berubah. Lagu-lagu favorit Paman Dusti sudah menjadi lagu usang bagi Chloe. Film favorit Paman Dusti juga membosankan bagi Chloe. Tak mudah mereka bertemu sekali. Chloe langsung menawarkan untuk membawa Paman Dusti untuk mencoba film 3D yang disukai anak muda. Alhasilnya, film yang dipilih Chloe, jika dilihat dari poster seperti ada firasat buruk. Dan film-film ini digemari oleh banyak anak muda. Mungkin anak-anak suka melihat gadis cantik pria tampan. Hal ini dapat dimengerti. Menonton film 3D maka harus membeli kacamata 3D. Paman Dusti adalah orang tua yang keras kepala. Dia bisa terima untuk menonton film buruk, tapi dia tidak menerima menggunakan kacamata 3D. Dia mengeluarkan kacamata konversi yang dia beli di internet. Ini dapat mengonversi film 3D menjadi 2D. Dan juga satu gratis satu. Sehingga mereka masing-masing satu. Mengapa saya jadi sedikit terharu? Sebenarnya kadang-kadang nonton 2D sudah cukup. Chloe tak berdaya. Dia tidak akan menggunakan barang kuno ini. Paman Dusti melihat kekhawatirannya. Dia pasti takut pada teman-teman di sekitar yang menertawakannya. Jadi dia mencerahkan keponakannya. Sebagian orang akan meminta Anda dengan cara mereka. Membuat Anda menjadi anjing gila yang penurut. Anda tidak boleh mengikuti mereka. Yang terpenting adalah menjaga keistimewaan diri sendiri. Chloe merasa sangat tidak berdaya. Dengan terpaksa dia menerima kacamata dan pencerahan pamannya. Sebelum masuk, Paman Dusti memutuskan untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Namun staf menawarkan serangkaian makanan baru. Tapi dia tidak menawarkan popcorn dan Coca-Cola yang diinginkannya. Dia hanya ingin membeli makanan klasik. Setelah beli dan masuk, dia melihat Chloe sedang mengobrol dengan orang lain. Paman Dusti menyela mereka. Pria berambut panjang itu bergegas pergi. Kemudian di samping kursi keponakannya, sudah diisi dengan dua wanita muda. Mereka adalah teman Chloe. Chloe bilang gadis-gadis ini benar-benar keren. Biasanya tidak mengajaknya untuk bermain. Kali ini, tidak mudah ada kesempatan bermain bersama. Maka dia meminta paman untuk tidak mengganggu mereka. Paman Dusti terpaksa duduk di barisan belakang Chloe. Sebelum film mulai, pria yang berngobrol dengan Chloe sebelumnya mengingatkan semua orang untuk mematikan ponsel dan tidak berisik. Ternyata dia adalah anggota staf bioskop. Segera film itu segera mulai. Paman Dusti memakai kacamata konversinya. Saya melihat lebih dekat pada film. Hampir tidak ada tempat yang bisa dikembangkan menjadi 3D. Paling-paling judul film pada pembukaan. Tapi semua orang terlihat sangat senang. Hingga bertepuk tangan dan berteriak. Seperti menganggap kata-kata staf bioskop adalah omong kosong. Saat itu juga, teman keren Chloe. Teleponnya terus gemetar. Paman Dusti sudah tidak tahan. Dia ingin menyuruhnya nonaktifkan teleponnya. Namun jawabannya, jangan banyak ikut campur. Saat itu dia tiba-tiba melihat sesuatu merayap di layar. Tapi setelah lepas kacamata, tidak ada apa-apa. Dia ingin memanggil orang di sebelahnya. Dan ingin meminjam kacamatanya. Apakah ini disebut visi 3D? Itu terlalu aneh. Tapi orang di sebelahnya tidak ingin meminjamkannya. Paman Dusti mencoba meminjam dari Chloe. Tapi saat dia memarahi temannya yang lagi main ponsel. Hal ini sudah membuat Chloe merasa sangat malu. Sehingga Chloe juga tidak ingin menghiraukannya. Paman Dusti kembali ke tempat duduknya dan menonton film. Kali ini cacing langsung keluar dari layar. Ia juga menggunakan tentakelnya untuk menjelajahi bioskop. Ketika ia mengetahui Paman Dusti menemukannya, bergegas untuk menyerangnya. Sehingga Paman Dusti yang ketakutan segera berdiri dan melepas kacamatanya. Popcorn berjatuhan ke penonton baris depan. Dia berteriak bahwa monster telah keluar dari layar. Orang-orang hanya berpikir dia tidak bisa membedakan efek-efek 3D. Sehingga menganggap efek itu menjadi nyata. Mereka semua menatapnya seperti orang bodoh.
Kemudian Paman Dusti dilaporkan oleh penonton lain. Dan dibawa staf bioskop keluar dari situ. Chloe juga ikut keluar. Paman Dusti menjelaskan kejadian yang dia lihat tadi. Tapi tidak ada yang percaya. Chloe juga tidak percaya. Paman Dusti ingin membawa Chloe pulang. Namun, Chloe tidak ingin pulang. Dia ingin terus menonton film dengan teman-temannya. Paman Dusti tak bisa berkata-kata. Sebenarnya dia ingin pergi, tapi karena takut keponakannya ada masalah, sehingga dia tetap tinggal di teater. Staf membawanya ke ruang pemutaran untuk mengobrol dengannya. Staf itu terlihat umurnya tidak jauh dari Chloe. Salah satu staf bertanya kepada Paman Dusti, apakah ada sudah nonton film The Arrival of a Train? Paman Dusti terdiam seketika. Anggota staf wanita menjelaskan, The Arrival of a Train adalah film pertama dalam sejarah bioskop. Pertama kali ditayangkan di kedai kopi. Orang-orang berpikir itu adalah kereta nyata. Membuat orang ketakutan dan lari dari tempat duduknya. Jadi hal itu sama dengan bioskop ini. Semua warna, efek suara dan film dapat menempatkan Anda di tempat. Ini semua berkat inovasi canggih. Karena pengembangan tidak pernah berhenti. Mengapa kita tidak bisa menerimanya? Setelah itu dia memberikan kacamata 3D kepada Paman Dusti. Paman Dusti melirik Chloe di bawah panggung. Dan bertanya apakah benda ini memang sangat mantap? Pria rambut panjang bilang memakai atau tidak memakai. Semuanya terserahmu. Jika Anda ingin terus menjadi orang kuno, maka kamu adalah orang yang takut oleh kereta api. Paman Dusti berpikir sejenak. Akhirnya dia kembalikan kacamata 3D ke pria itu. Akhirnya, pria itu berbalik badan dan memberitahu dua temannya untuk segera beraksi. Ini semua adalah makhluk apa? Dalam masa-masa krisis, Paman Dusti mengeluarkan barang dari saku celananya dan berhasil melarikan diri dari makhluk aneh itu. Awalnya dia ingin pergi menemukan Chloe, tapi semua staf di bioskop seperti mendengar sesuatu dan berubah menjadi mutan dan mulai mencari-cari Paman Dusti. Paman Dusti bersembunyi di ruang gudang. Kemudian dia menghubungi Chloe dengan telepon. Chloe langsung menolak panggilan itu. Terpaksa dia harus mengirimkan SMS. Dia meminta Chloe segera memakai kacamata konversi itu. Chloe mengabaikannya. Melihat dirinya segera ditemukan, Paman Dusti terpaksa mengatakan isi hati kepada Chloe. Dia pertama kali minta maaf dengan Chloe karena membuat dia malu di depan teman-temannya. Tapi dia satu-satunya yang mengerti dia. Dia takut akan kehilangan dia. Jadi jangan biarkan orang lain mengendalikan dirinya. Terutama dia. Jangan dipengaruhi olehnya. Dan jangan karena dia menolak memakai kacamata itu. Pintu sudah hampir dihancurkan. Paman Dusti mengirim pesan teks terakhir. Chloe yang menerima SMS itu sangat terharu oleh kata-kata pamannya. Dia memutuskan untuk mencoba kacamatanya. Saat dia memakainya, dia terkejut. Ada monster melayang di depan layar. Penonton barisan depan sudah dicuci otak oleh monster. Chloe mencoba melarikan diri, tapi dijatuhkan oleh dua temannya. Ternyata semua orang di bioskop telah menjadi monster. Mereka seperti mayat berjalan, yang menghentikan Chloe untuk melarikan diri. Mereka menekan dia ke depan layar agar dicuci otak oleh monster. Chloe tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, dia mendapatkan pedas palsu miliki orang lain. Kemudian dia menusuk mulut monster itu. Dia menyadari jika monster terluka. Semua orang yang dikendalinya juga mengalami sakit kepala. Dia segera memecahkan jendela ruang pemutaran dan melarikan diri. Kemudian dia menemukan pamannya diikat di situ. Tepat ketika Chloe ingin menyelamatkan pamannya, pria rambut panjang dan temannya segera menahan dia. Mereka terus mengatakan tentang kebaikan monster, dan mengajak Paman dan Chloe untuk bergabung dengan mereka. Sehingga mereka akan menjadi keluarga, dan tidak akan merasakan kesepian dan sendirian. Setelah itu, dia membantu Paman Dusti memakai kacamata 3D. Kemudian memutar mesin proyektor ke arahnya, agar mesin itu memutarkan film untuk Paman Dusti. Chloe membebaskan diri dari staf wanita. Kemudian dari lantai dia mengambil sepotong pecahan kaca dan segera menusuk ke mata monster. Paman Dusti gagal dicuci otak. Orang lain juga mulai sakit kepala karena induknya terluka. Chloe menyelamatkan pamannya dan saat dia akan melarikan diri,
Pria rambut panjang mulai menggila. Sebuah tentakel monster keluar dari mulutnya. Kemudian menggulung Chloe. Kemudian dengan cahaya kesilauan, membuat Chloe menerima radiasinya. Beberapa detik kemudian mata Chloe berubah menjadi putih. Seperti badannya dikosongkan. Paman Dusty mengambil kapak di lantai. Dengan sekali gayung, dia memotong tentakel. Chloe yang telah dicuci otak juga kembali normal. Paman Dusty memegang tangan Chloe dan membawanya berlari ke arah pintu utama. Baru saja tiba di depan pintu, Chloe tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan dia tidak ingin keluar. Paman Dusty terus membangunkan Chloe dan memintanya untuk menemukan kewarasannya. Jika tidak melarikan diri sekarang, kapan lagi? Segera, para mutan berkumpul di belakang mereka. Paman Dusty yang ketakutan segera mundur. Saat Dai membuka pintu untuk melarikan diri, dia terkejut. Dunia luar telah dihancuri menjadi reruntuhan oleh monster. Hati Paman Dusty setengah dingin. Dia tidak punya tempat untuk sembunyi. Akhir film, Paman Das bergabung dengan Chloe. Kemudian menutup pintu bioskop dan memakai kacamata 3D bersama semua penonton. Meskipun ini adalah film imajinasi, ada pemahaman lain dengan cara yang berbeda. Contohnya jika monster memberikan pengaruh besar, sehingga semua anak muda terus mengejarnya. Generasi tua Paman Dusty sangat tidak mengerti dan tidak terbiasa. Tentu saja, ada beberapa anak muda yang belum terpengaruh. Misalnya Chloe. Dia mungkin tidak tertarik dengan tren orang-orang di sekitarnya. Tapi dia tidak ingin menjadi terasingkan. Sehingga dia agar dirinya tidak terasingkan. Dia memilih untuk menerima. Untuk generasi yang lebih tua, hal-hal baru seperti monster, mengerikan, menakutkan dan berbahaya. Reaksi pertama mereka adalah pengecualian. Tetapi karena semakin banyak orang mengikuti tren, kekuatan itu semakin besar dan besar di belakangnya. Pada akhirnya dunia benar-benar didominasi oleh tren ini. Ketika ia tidak bisa mengubah semuanya sendirian, sehingga dengan terpaksa dia harus menerimanya. Tidak bisa melawannya, maka bergabung dengannya. Baiklah, film hari ini sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung saya. Sampai ketemu lagi.